Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsyad. Saya adalah dosen di jurusan Pendidikan Kimia Universitas Halihuleo. Saya saat ini sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada video kali ini saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di jurusan Pendidikan Kimia Universitas Halihuleo. Nama mata kuliah ini adalah Evaluasi Pembelajaran Kimia dengan kode mata kuliah ALZ 64029. Mata kuliah ini diajarkan di S1 Pendidikan Kimia Fakultas Kedokteran dan Pendidikan Universitas Halihuleo. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dan diajarkan di semester genap atau di semester 4. Saya bersama dengan dosen lain sebagai tim teaching di mata kuliah ini. Mata kuliah ini membahas teori, prinsip, dan evaluasi dalam pembelajaran kimia secara komprehensif. Mahasiswa dibekali kemampuan mengidentifikasi, merancang, dan menyusun berbagai jenis penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran ke aspek yang dinilai. Selain itu, mahasiswa dilatih mengelola data hasil evaluasi menjadi nilai akhir secara komprehensif. Penekanan juga diberikan pada pentingnya pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan pengambilan kebijakan pendidikan. Seluruh pembelajaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi sebagai evaluator pembelajaran. Mata kuliah ini memiliki CPMK sebanyak 3 dan 5 sub CPMK. Kemudian mata kuliah ini memiliki 10 materi pembelajaran dimulai dari konsep dasar evaluasi, pengukuran asesmen, ditutup dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Adapun pada video kali ini yang akan saya tampilkan adalah materi ketiga, yakni jenis evaluasi, formatif, sumatif, dan diagnostik. Mata kuliah ini saya ajarkan melalui 2 mode, yakni mode luring atau tatap muka, melalui diskusi, kuliah, dan proyek, kemudian daring secara self-directed learning melalui platform eGreen.WHO. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan bervariasi, dimulai dari discovery learning, ada cooperative learning, smart group discussion, collaborative learning, project-based learning, dan case study. Saya bersama mahasiswa melakukan interaksi melalui tatap muka langsung di kelas, diskusi kelompok, dan studi kasus, kemudian memberikan umpan balik formatif dan sumatif melalui berbagai kuis, tugas, dan platform eGreen.WHO, dan evaluasi partisipatif. Kemudian saya menilai mata kuliah ini dengan 5 teknik penilaian, yakni tes tulis, tugas dan proyek, diskusi, presentasi, aktivitas partisipasi, penilaian portofolio, dan laporan proyek. Nah, untuk video kali ini saya akan menampilkan sub CPM kedua, yakni mengidentifikasi dan mendesain jenis penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan indikator mahasiswa dapat membedakan dan menjelaskan berbagai jenis evaluasi atau asesmen pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mas-mas semua. Siang Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran kimia. Kita sudah bertemu di 2 minggu sebelumnya ya. Di pertemuan pertama lalu kita sudah melakukan kuliahan. Kemudian lalu juga, dan sekarang kita di pertemuan ketiga. Kehadiran hari ini mohon mengisi lembar yang sudah disediakan ya. Nah, hari ini topiknya adalah asesmen pembelajaran. Di sini ada topiknya, yakni formatif, sumatif, dan diagnostik. Mungkin ada yang pernah atau belum pernah mendengar ketiga istilah itu yang akan kita bahas hari ini. Pertemuan 3 ini kita akan mencapai target sub CPMK mata kuliah ini adalah kita ingin mengidentifikasi dan mendesain jenis penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi terbagi berbentuk. Ya, kita akan mengidentifikasi jenis penilaiannya. Sedangkan yang mendesain akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Jadi kita akan identifikasi begitu. Nah, sekarang sebelum lanjut, saya ingin merefresh ingatannya semua. Apa ada yang masih ingat materi lalu? Materi pekan lalu yaitu teori, tujuan, prinsip, dan etika penelitian. Oke, terima kasih. Masih ada jawaban yang berbeda? Oke, jadi minggu lalu kita sudah pelajari tentang jenisnya, kemudian prinsip, kemudian bagaimana etika dari penilaian. Nah, sekarang penilaian itu kita akan bahas lebih dalam dengan 4 topik ini. Yang pertama, asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif,
asesmen diagnostik dan penggunaan asesmen. Sekarang ada sebuah foto. Ada foto. Saya beri waktu 30 detik untuk menyimak. Kira-kira menurut kalian apa makna dari foto atau gambar? Dan kata kira-kira apa itu maksud dari foto? Biasa. Ya, kalau untuk menurut saya itu dari gambar itu sudah menyindir sistem evaluasi yang tidak adil, di mana semua individu diberi tugas yang sama tanpa pertimbangan bagaimana kemampuan dari masing-masing orang atau siswa tersebut. Terima kasih. Namanya siapa? Pak Odin. Oke, terima kasih Pak Odin. Nah, tadi Iren sudah memberikan sebuah jawaban bahwa ada ketimpangan proses penilaian. Apakah ada yang punya jawaban yang berbeda? Silakan. Namanya siapa? Hana Baroka. Hana Baroka. Menurut saya, dengan mengikuti di atas itu keadilan bukan berarti memperlakukan semua orang secara identik, tetapi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing. Oke. Saya tertarik dengan kata Jodiana tadi bahwa ada karakteristik, ada perbedaan dari semua siswa, dan itu harus ditemukan oleh guru. Jadi semua siswa atau peserta didik kita itu punya perbedaan. Perbedaan ini yang harus ditemukan oleh kita sebagai pendidik. Pertanyaannya bagaimana caranya kita melakukan itu? Dan ternyata di pertemuan kali ini itu yang akan kita bahas, bagaimana apa yang kita lakukan mengenai perbedaan-perbedaan. Karena di gambar ini ada monyet, ini apa? Pinguin, gajah, anjing laut, anjing. Nah, dia diminta untuk Manja-manja. kira-kira apakah ini adil atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti dengan demikian perlu ada asesmen. Sehingga menjadi pertanyaan, penilaian atau asesmen itu sebenarnya apa sih? Namanya siapa? Inspiratif namanya. Inspiratif namanya. Baik, menurut saya asesmen itu adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk mengevaluasi kemampuan, pengetahuan, atau kinerja seseorang dalam suatu program. Menarik. Di kata kuncinya tadi ada proses mengumpulkan informasi. Ada yang lain? Oke, silakan. Menurut saya, asesmen adalah proses mengumpulkan dan menilai informasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian atau hasil belajar atau kemampuan seseorang. Makasih. Namanya siapa? Siti Hardianti Maharani. Siti Hardianti Maharani. Nah, dua pendapat tadi kita sudah lihat bahwa kunci dari asesmen memang ada proses mendapatkan informasi. Dan mendapatkan informasi ini memang bagian dari asesmen atau penilaian bisa dilakukan oleh seorang guru. Seperti yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat definisinya, jadi asesmen itu adalah mengumpulkan informasi. Proses pengumpulan informasi tujuannya apa? Untuk memahami perkembangan dan kebutuhan pelajar studi. Jadi ada kata kuncinya perkembangan. Perkembangannya bagaimana? Dari tiap pertemuan apakah ada kemajuan atau tidak? Kemudian kebutuhannya juga, apakah dia butuh materi baru atau proses baru atau model pembelajaran yang baru. Itu yang akan dilakukan oleh asesmen. Jadi kalau dirunut lebih dalam, untuk semua pihak ada manfaatnya, baik untuk siswa, untuk guru, maupun untuk sekolah atau tempat dia belajar. Kalau siswa, asesmen ternyata bisa menjadi evaluasi diri, motivasi, dan regulasi diri. Sebagai contoh misalnya, pasti saya yakin ada di antara kalian yang baru mau belajar ketika mau ujian. Betul tidak? Dengan demikian, asesmen bisa akan membuat siswa untuk belajar. Kesempatannya untuk mengevaluasi diri. Dia termotivasi juga belajar. Kalau tidak ada asesmen, mungkin mereka tidak mau belajar. Kemudian untuk guru, bagi guru, ia bisa menjadi bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi, pertama merencanakan. Oh, jumlah siswa saya ada 50 orang. Merencanakan mengajar siswa dengan 50 orang, otomatis berbeda dengan mengajar 10 orang. Mengajar siswa SMA otomatis berbeda dengan anak TK. Karena semua berbeda kebutuhannya.
Kemudian pelaksanaannya juga, dia harus melihat, oh saya punya PPT, oh saya punya laptop, oh di sekolah saya tidak ada listrik, hanya ada kebun yang bisa saya ajak siswa saya ke sana. Nah itu semua pelaksanaannya akan berbeda-beda. Otomatis pelaksanaan dari pembelajaran akan sangat berbeda dan itu tentukan oleh asesmen. Kemudian evaluasinya juga, kira-kira saya pakai pilihan ganda atau enggak ya, atau soal SS saja, apakah ini cukup untuk menilai materi saya atau tidak. Nah itu buat evaluasinya. Begitu pun untuk sekolah. Sekolah ini dia bisa melihat apakah siswanya itu meningkat mutunya atau tidak ketika dengan hasil ujiannya. Kemudian bagaimana dia mengambil keputusan, oh ternyata banyak siswa di sekolah ini yang menurun. Kayaknya perlu ada pengayahan, kayaknya perlu ada bimbingan sore yang dilakukan oleh guru. Atau mungkin laporan pertanggungjawaban. Kenapa? Karena dengan asesmen, oh ternyata di sekolah sudah dilaksanakan asesmen berbentuk komputer. Jadi, apakah sudah digunakan atau tidak? Nah itu bisa penting di sekolah. Berdasarkan jenisnya, ternyata asesmen dikelompokkan tiga. Ada diagnostik, ada formatif, dan ada sumatif. Kita akan bahas satu-satu karena diagnostik. Karena kata kuncinya kalau diagnostik, saya berikan ada 3 gambar nih. Ada 3 gambar. Kira-kira menurut kalian gambar apa ini dan apa hubungannya dengan diagnostik? Namanya siapa? Saya juga Sekarang. menurut saya gambar tersebut menggambarkan bahwa asesmen diagnostik adalah seperti proses diagnosis medis dilakukan di awal untuk mengetahui masalah atau kebutuhan khusus agar intervensi atau pembelajaran bisa disesuaikan secara tepat. Oke, makasih. Nah, saya lihat dulu nih. Ini gambar apa sih? Contoh. Oke, gimana? Stetoskop. Gunanya apa sih? Gunanya untuk mendengarkan detak jantung, paru-paru, yaitu pernapasan dan gerakan khusus. Apa gunanya kita seorang dokter melakukan itu? Untuk bisa mendiagnostik apakah penyakit apa yang dialami oleh pasien tersebut. Apa jadinya kalau dokter tidak melakukan itu? Mungkin mereka juga tidak mengetahui apa penyakit internal, itu kan lebih ke bagian internal, pemeriksaan internal. Nah, jadi dengan demikian, kalau seorang dokter tidak melakukan diagnosa terlebih dahulu, otomatis bisa jadi ia memberikan efek yang sama. Nah, sama halnya ketika dia tidak mendiagnostik terlebih dahulu, bisa jadi ternyata apa yang dilakukan tidak tepat, pembelajarannya tidak tepat. Sehingga asesmen diagnostik adalah tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Dia perlu cek, kira-kira siswa saya mampu tidak masuk materi ini sebelumnya, misalnya matematika. Tidak akan mungkin lanjut ke perkalian kalau perjugaan tidak lancar. Pasti itu. Tidak akan mungkin belajar aljabar kalau materi sebelumnya belum dikuasai. Itu harus diidentifikasi lebih dahulu. Dan kuncinya adalah di awal. Jadi dilakukan itulah diagnosis. Jadi tujuannya adalah supaya ada rancangan yang bisa dilakukan. Kemudian intervensi yang tepat bagi siswa yang membutuhkan. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh guru ketika akan mengajar selama beberapa pertemuan itu ditentukan oleh asesmen diagnostik. Nah contohnya kita berikan tes awal, kemudian ada wawancara, observasi dan seterusnya. Observasi bisa dilakukan supaya bisa dirancang pembelajarannya dengan benar. Tadi sudah 3, kita bahas tadi diagnostik sudah, kita lanjut lagi berikutnya ke format. Pertanyaannya, ini ada beberapa gambar. Kira-kira ini masuk di gambar apa? Masuk dari gambar ini. Ini apa sih? Ini. Ini. Oke, ada persen jawab soal. Nah, ini kira-kira apa? Menapa? Oke, ada memeriksa ini. Penilaian. Nah, dari beberapa kata-kata itu mungkin sudah bisa tergambar normatif.
Jadi formatif itu erat hubungannya dengan proses. Ada tes, kemudian ada kuis, bisa jadi mungkin soalnya pilihan ganda, dan ada nilai 100 yang mungkin sering dilakukan sehari-hari, itulah formatif. Jadi tes yang biasanya dilakukan sehari-hari itulah asesmen formatif. Nah, jadi asesmen formatif ini adalah tujuannya memantau perkembangan yang dilakukan selama proses. Jadi dia selama proses pembelajaran dilakukan. Mungkin kadang-kadang ketika kalian sekolah kemarin, kadang dikasih ulangan atau dikasih kuis diadakan oleh dosen yang lain. Mungkin ada dosen yang lain sering kasih kuis mendadak ya, atau soal yang sangat banyak yang dilakukan sebelum tes UAS. Nah, itulah formatif. Jadi tujuannya adalah untuk memantau perkembangan. Juga bisa dilihat umpan baliknya, apakah sudah ada tujuan belajar yang dicapai. Jadi tujuannya adalah untuk memahami kekuatan, dan contohnya adalah macam-macam, ada kuis, ada tugas, ada diskusi kelas. Jadi tugas itu bukan hanya sekedar tugas yang diberi oleh dosen, tapi tujuannya adalah untuk melihat apakah kita sudah paham atau tidak. Nah, yang ketiga, diagnosis sudah, formatif sudah, sumatif. Sumatif itu kalau diberikan gambar, ya kira-kira gambarnya seperti ini. Ada banyak, kemudian ada ini, AB, ini, dan kira-kira ini gambar apa sih? Hasil penilaian ini, ini melambangkan apa? Kira-kira tertulis F maksudnya apa? L itu file. Dalam bahasa Inggris file itu gagal atau tidak lulus. AP ini apa? Nilai akhir. Di akhir mata kuliah atau di akhir itu pasti ada nilai AD. Nah, bukan lagi skor angka. Jadi sumatif itu adalah betul-betul nilai akhir, seperti ada A+, berarti ini sudah nilai akhir. Nah, jadi dengan demikian sumatif ini adalah untuk mengukur pencapaian pada akhir. Oke, jadi sumatif ini menentukan nilai akhir. Umumnya ya sering menggunakan untuk nilai akhir. Kebanyakan nilai akhir ditentukan oleh sumatif. Dan ketika kalian sama kuliah pasti sering mengalami ya, ada yang formatif, sumatif, dan diagnostik. Mungkin kadang-kadang ada beberapa dosen yang melakukan. Nah, pasti tujuan adalah untuk menentukan kira-kira selama satu semester akan melakukan apa. Nah, jadi fungsi dari sumatif ini adalah informasi tingkat pemahaman. Contohnya adalah UAS, bisa juga tugas proyek, atau juga presentasi, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam instrumennya untuk yang sumatif ini bisa jadi proyek, bisa jadi portofolio, kadang juga ada quiz, atau mungkin tes terus dan presentasi. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Apakah asesmen formatif, diagnostik, dan sumatif ketiga-tiganya ini dilakukan oleh guru? Pertanyaan yang bagus. Apakah formatif, sumatif, diagnostik ketiga-tiganya dilakukan oleh guru? Untuk menjawab pertanyaan ini kembali ke penjelasan saya tadi. Kan ada yang di awal, ada yang di tengah-tengah, terus ada yang di tengah. Kira-kira kalau ada yang tidak dilakukan, apakah terasa cukup? Tidak cukup. Jadi dengan demikian, untuk mendapatkan data yang selengkap mungkin, ketiga-tiganya seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik. Jadi dengan demikian, seharusnya ketiga-tiganya, entah itu diagnostik, formatif, sumatif, ketiga-tiganya perlu dilakukan. Jadi kalau kita simpulkan tadi ada formatif, sumatif ini masing-masing punya tujuan, kemudian kapan dia dilaksanakan dan fungsinya apa dari masing-masing asesmen. Nah, sekarang kita akan berkelompok. Kelompoknya adalah per teman duduk saja. Dapat juga ya. Tapi dengan frame berdua, ini berdua ya. Yang lain dengan teman duduknya masing-masing. Dengan teman duduknya masing-masing, kita akan memutar sebuah video. Kita akan sama-sama menonton video ini. Mari kita nonton. Oke, tadi sudah kita nonton ya videonya. Semua sudah nonton videonya tadi. Sekarang kita akan diskusikan
jika Anda adalah seorang guru ini, dari siswa yang tadi dalam video, kira-kira jenis dan melakukan asesmen apa yang akan digunakan supaya ada treatment untuk siswa tersebut. Oke. Sekarang saya persilahkan, saya beri waktu sekitar 15 menit untuk bekerja dengan bangunnya masing-masing. Saya persilahkan. Oke, sudah 15 menit. Kita lanjutkan ya. Saya kira diskusinya bagus ya. Semua aktif dengan bangunnya masing-masing. Sekarang kita akan melakukan sesi presentasi. Saya akan persilahkan pada yang bersedia untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Namanya siapa? Ya, Amanda Asli ya. Amanda. Oke, silakan disampaikan apa sih? Baik, saya menjadi seorang guru kimia. Apa yang harus saya lakukan kepada siswa yang di video tadi? Asesmen apa? Yang pertama itu ada asesmen diagnostik. Seperti yang tadi Bapak jelaskan kan, asesmen diagnostik itu kita harus lakukan di awal. Nah, langkahnya itu ada wawancara, observasi, dan pemeriksaan riwayat akademis. Di mana ketika saya menjadi seorang guru, saya harus berbicara langsung dengan siswa ataupun orang tua mengenai masalah kepada siswa atau kendala dari siswa tersebut. Terus ada observasi, di mana ketika saya menjadi guru, saya akan mengamati perilaku siswa tersebut di kelas. Lalu terakhir ada pemeriksaan riwayat akademis. Guru juga harus melihat catatan nilai dan kehadiran siswa sebelumnya, entah dia sering membolos, hadir terus, atau yang lain-lainnya. Terus yang kedua ada asesmen formatif. Langkah-langkahnya yang dapat guru lakukan yaitu ada tugas, memberi tugas atau kuis singkat seperti soal kecil secara berkala. Terus yang kedua ada diskusi kelas, di mana guru dapat melibatkan siswa dalam diskusi kelas untuk melihat tingkat partisipasi dan pemahamannya. Dan yang ketiga ada umpan balik, di mana guru dapat memberi masukan rutin tentang perkembangan siswa. Mungkin bisa diadakan rapat orang tua atau sebagainya. Dan terakhir ada asesmen sumatif. Langkah-langkahnya yaitu memberi ujian aktif atau proyek seperti yang tadi Bapak jelaskan. Contohnya yaitu kita sebagai guru dapat memberi ujian atau proyek besar untuk mengukur pemahaman siswa terhadap seluruh materi yang telah diajari. Itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Saskia. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Oke, saya persilakan bawa dia ke biru. Ya. Kalau menurut saya setuju, karena itu siswanya kayak di akhirnya dan nggak terlalu ujiannya dan tidak terlalu mantap. Menurut saya itu perlu dibuat saja di asesmen diagnosisnya yang bagian awal tadi. Itu kan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesiapan belajar sebelum memulai materi yang mau diajarkan. Yang pertama itu langkahnya tuh perlu memberi kuis terlebih dahulu yang terkait dengan konsep-konsep dasar materi yang akan mau diajarkan untuk hari itu. Kemudian guru dapat mengamati respon siswa, sikapnya, fokus, dan semangatnya dalam menjawab respon tadi. Terus menganalisis hasil kuisnya. Dari hasil kuis tadi bisa diidentifikasi bagian mana saja yang tidak dimengerti dari siswa tadi, sehingga guru dapat lebih fokus mengajar ke bagian itu, sehingga kayak siswa itu bisa lebih mengerti untuk tiap materi yang diajarkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk soal ini. Jadi dari saya kira paparan dari dua kelompok itu sudah mewakili dari hasil diskusi kita, yang dapat kita simpulkan bahwa ternyata dari kasus yang terlihat oleh video, ya kita bisa melakukan berbagai teknik asesmen, entah itu diagnostik atau formatif dan sumatif. Baik, untuk kesimpulan kita hari ini, saya persilakan ada yang bisa memberikan kesimpulan. Ya silakan. Namanya siapa? Kamunya Pak. Namanya.
Baik, untuk kesimpulan materi yang telah dipaparkan hari ini yaitu bahwa asesmen diagnostik merupakan asesmen yang dilakukan sebelum proses pembelajaran, yang dimana asesmen ini itu digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dari peserta didik. Kemudian ada asesmen formatif. Jadi asesmen formatif itu merupakan asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif ini digunakan atau dilakukan untuk memantau kemajuan dari peserta didik serta memberikan guna untuk memberikan umpan balik. Sekian. Makasih tepuk tangan untuk halnya. Jadi hari ini kita sudah belajar ya, ada asesmen formatif, sematik, dan diagnostik. Baik. Untuk selanjutnya, karena waktunya sudah berakhir, kita akan berjumpa lagi ke depan. Silakan mengakses kembali ya ke dalam kimia. Di sana sudah saya berikan materinya di sana, dan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kumpul kertasnya 1 minggu dari hari ini. Saya ini asesmen formatif juga. Oke. Terima kasih dan kita jumpa lagi di pekan depan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.